Pemirsa, terima kasih pian masih bersama kami. Berita selanjutnya Mahabarakan, RSUD Ulin Banjarmasin menggelar seminar stunting dalam rangkaian Puncak Hari Pers Nasional 2020. Perumbulok mendukung penuh rencana pemerintah untuk menciptakan SDM nang unggul melalui strategi percepatan, pencegahan stunting dan percepatan perbaikan gizi masyarakat. Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin menggelar seminar stunting dalam rangkaian Puncak Hari Pers Nasional 2020, tengah hari Sabtu 8 Februari 2020. Seminar mengangkat tema pemetaan masalah dan solusi penanganan stunting guna menyiapkan generasi SDM unggul menuju Indonesia Emas ini di Tower Lantai 8 RSUD Ulin Banjarmasin dengan menghadirkan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dan Direktur Komunikasi Denon Indonesia Arif Mujahidin. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso pada seminar nasional bertemakan pemetaan masalah dan solusi penanganan stunting dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional 2020 menyatakan, Perum Bulog mendukung penuh rencana pemerintah untuk menciptakan SDM nang unggul melalui strategi percepatan pencegahan stunting dan percepatan perbaikan gizi masyarakat dengan tersedianya pangan nang sehat, yaitu beras berfortifikasi atau bervitamin. Budi Waseso memaparkan bahwa beras fortifikasi dapat menjadi jembatan integrasi kebijakan antar program pemerintah sehingga dapat mengurangi serta menangani prevalensi stunting dan anemia di Indonesia melalui integrasi dengan program BPNT atau Kartu Sembako, pengelolaan CBP serta program pangan lainnya. Budi Waseso menegaskan Perum Bulog siap bekerja sama dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna memberikan layanan pangan yang menambah gizi bagi warga maupun dengan konsumen di setiap lini untuk menyediakan pangan sehat bergizi. Karena beras fortifikasi atau beras bervitamin yang akan disalurkan oleh Bulog merupakan beras sehat yang diperkaya dengan beberapa mikronutrien yang kaya vitamin A, B1, B3, B6, asam folat, B612, zat besi, dan seng. Dari makanan lain, sehingga kita harus berani ini, sehingga ibu hamil pun kalau orang makan kue-kue atau makanan tambahan itu yang tadi turunan dari beras itu yang sudah berkandung, sehingga janin yang ada di dalam kandungan seorang ibu ini sudah terpenuhi gizi, sehingga nanti dalam dia lahir maka bayi ini sudah tidak lagi belajar dengan masalah stunting. Sementara itu, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyatakan harus adanya komitmen peningkatan status gizi. Pembangunan sumber daya manusia dimulai dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, dan kesehatan anak sekolah agar tercipta manusia Indonesia yang unggul. Jadi jangan sampai ada pemisahan seakan-akan tinggi badan ini hanya sekarang merupakan berat badan itu basis pertama. Kalau nggak ada kita monitor berat badan, biarkan dia tidak tunggu 3 bulan saja, siap-siap dia lah beberapa bulan datang dia ada. Lanjut, apa sebabnya? 2 saja. Sebabnya asupan makanan yang masuk ke dalam mulut dan badan bayi itu tidak cukup. Tidak cukup bisa karena ada di rumah diberikan kaki dan sekali karena mual, muntah, diare segala macam, atau memang ada di rumah tidak punya pengetahuan untuk memberikan secara benar, atau ada di rumah tapi distribusinya salah, diberikan yang diberikan dulu ke bapaknya atau yang ada yang memang rakus. Sementara ibu hamil atau ada yang hamil dan anak balita terutama 2 tahun pertama itu apakah dikurangi perhatiannya. Nah, kedua, cukup saja makanan tidak menjamin. Kenapa? Karena makanan ini bisa dirampas oleh infeksi yang berulang. Seminar yang diikuti sekitar 300 peserta ini juga dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan Sahbiri Nur beserta dinas terkait dan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Supian Haka.